Selanjutnya, kalau mungkin ada kesempatan panjang, saya ingin mengenal para cantrik yang hadir di sini satu persatu untuk memperkenalkan diri biar saya tahu namanya dan wajahnya sekalian. Monggo Ki Temboyo Singosari bisa dimulai acara perkenalan yang singkat ini. Monggo kami persilakan. Terima kasih Ki Ajar. Saya Widyadi, Ki Temboyo saking Singosari. Nah, monggo saya mulai Mas Ki Didi, monggo. Sarohayu Ki. Sarohayu. Nami kula Widartika Angga, kula saking Panjen. Oh, nggih, nggih. Mas Widartika nggih, nggih. Nggih, selanjutnya. Sarwahayu Ki. Sarwahayu. Komari ing Pakis. Nggih. Sarwahayu. Nggih. Nah, kula Muhammad Tatan asli Batu. Oh, nggih, nggih. Sarwahayu Ki. Kula Yani Suryo saking Kaitangan. Oh, nggih. Temboyo Anom nika. Oh, nggih, nggih, nggih. Sarwahayu Ki. Kula Muhammad Sofyan Mailana Tobing Panggilane. Nggih, nggih, nggih. Sarwahayu Ki. Kula Yusuf ing Panjen. Nggih, nggih. Wah, Ki. Rendrawati Pamuka saing Pakis Ki. Nggih, nggih. Kula Bambang saking Karya Timur Ki. Nggih. Wahyu Ki Ajar kula Moko saking Agrikaton Pakis. Nggih, nggih. Sarwahayu Ki kula Eko Indra saking Panjen. Nggih. Sampun sedaya Ki. Sampun sedaya? Nggih, nggih. Seluruh jumlah cantrik yang terdaftar ada berapa, Ki? 30 yang terdaftar Ki Ajar. 30 nggih. Sementara masih 30 nggih. Nggih. Jumlah total yang sudah jadi anggota Patembayan berapa, Ki? 30. Oh, 30. 30 ya. Oh, kemarin itu berarti yang berapa? Data yang 50 orang itu? Total yang mendaftar itu 37. Nah, yang mendaftar. Yang jadi 7 orang tidak merespon dan tidak aktif, jadi kita sementara keluarkan dulu. Oh, nggih. Kalau mereka mau mendaftar lagi, kita masuk supaya proses pendaftaran anggota lebih jelas siapa saja yang sebetulnya definitif, siapa yang masih rencana begitu. Oh, nggih, nggih. Kebetulan tiap Sabtu kita pertemuan dan rata-rata 10 sampai 13 orang yang hadir. Itu sudah sangat bagus karena Patembayan kita juga baru 1 bulan berdiri dan sambutannya sungguh luar biasa. Di Jabodetabek sendiri anggotanya sudah mencapai 120 orang. Itu wilayah Jabodetabek. Belum di wilayah Bandung sama di wilayah Caruban. Itu juga sudah ada puluhan anggota. Di Jawa Tengah itu ada Patembayan Wirosobo, Patembayan Kabumian, Patembayan Mataram, Pengging, sama Simongan. Ada 4 Patembayan.
itu para cantriknya juga ada puluhan, terutama di Mataram, di Jogja itu cantriknya ada 50. Terus daerah Jawa Timur ada 3, jadi Doho, Jenggolo, sama Singosari. Mungkin Jenggolo karena cantriknya itu tinggalnya berjauhan, jadi sangat jarang sekali bisa bertemu. Jadi wilayahnya mencakup sampai Jombang, sampai Tuban. Jadi maka saya sarankan untuk sering melakukan koneksi secara Zoom karena Pak Kitemboyonya agak gaptek ya, masih gaptek dengan teknologi, maka kita dorong, kita biasakan untuk mempergunakan Zoom agar koneksi hubungan antara cantik ini bisa berlangsung dengan baik, tidak terhalangi oleh jarak. Kalau Singosari kan mungkin cakupan wilayahnya masih Malang kota dan kabupaten nggih, sama Batu nggih. Nanti bisa ditambah cakupannya sampai Blitar. Kalau memungkinkan bisa ditambah sampai Blitar karena beberapa cantrik di Blitar sendiri kadang-kala masih kebingungan mau ikut Doho atau mau ikut Singosari. Nanti tergantung kebijaksanaan para temboyo mau merekrut yang Blitar ini ikut di Doho atau di Singosari. Tapi sebenarnya wilayah Jawa Timur masih luas, cuman kemarin ada wacana pembentukan Patembayan Blambangan, tapi ini belum terwujud. Terus ada Patembayan daerah di Situbondo. Situbondo nanti juga akan dibentuk Patembayan karena ternyata saudara-saudara kita dari etnik Madura juga ada yang tertarik ikut Patembayan Jawa Tipo. Jadi nanti ada pengembangan Patembayan lain yang ada di Jawa Timur menyusul. Dan kegiatan yang sudah bisa dikatakan aktif itu berasal dari Singosari. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, Singosari memang bisa menjadi pionir bagi Jawa Timur itu sendiri. Untuk selanjutnya kita bahas tentang Patembayan Jawa Tipo itu gunanya untuk apa dibentuk. Sebenarnya secara tidak langsung Patembayan Jawa Tipo ini dibentuk untuk membendung segala ideologi, segala pemikiran, segala hal-hal yang hendak menenggelamkan kearifan leluhur Jawa. Ini tidak bisa kita pungkiri karena ideologi semacam itu mendapat sokongan dana. Asalnya dari mana kita tidak akan membahas itu, tapi jelas itu pergerakan mereka mendapatkan sokongan dana, sehingga mereka bisa masuk menyelusup ke berbagai lini. Kita sebagai pecinta ajaran leluhur Jawa tergerak untuk menggalang kekuatan karena saya sendiri tahu banyak sekali teman-teman yang masih sangat ingin memegang kearifan leluhur Jawa dan merasa terusik dengan gerakan-gerakan ideologi asing tersebut yang ingin menenggelamkan kearifan leluhur Jawa, tapi mereka ini tidak memiliki koneksi dan jaringan secara tepat. Jadi mereka kadang-kala melakukan perlawanan secara sporadis, secara terpecah-pecah, secara parsial melalui media elektronik dan cukup berpengaruh juga, tapi tidak akan bisa melawan semacam jaringan yang sudah terbangun secara kuat. Berbicara dari hal tersebut, saya berpikir untuk membangun jaringan persaudaraan Patembayan Jawa Tipo. Patembayan sendiri artinya adalah ikatan janji, wadah dari sebuah ikatan janji untuk memperjuangkan sebuah misi tertentu dari seluruh anggota yang ada di dalam Patembayan tersebut. Patembayan Jawa Tipo sendiri artinya adalah memperjuangkan misi untuk mengangkat kearifan Jawa asli.
Jowo Dipo. Jowo itu artinya kesadaran, Dipo itu artinya adalah pelita. Jadi kalau bisa diartikan secara luas, Jowo Dipo adalah pelita kesadaran. Kalau diartikan secara sempit, Jowo itu artinya adalah semacam suku bangsa. Tapi walaupun suku bangsa Jawa sendiri mengenakan atribut identitas Jawa, mereka tetap mengartikan Jawa adalah sebuah kesadaran, sebuah kedewasaan, sebuah unggah-ungguh yang agung, sebuah etika yang luhur, dan harus tetap dipertahankan sebagai jati diri bagi orang Jawa itu sendiri. Maka kita seringkali mendengar dari orang-orang tua kita, ketika kita berlaku kurang baik, kurang patut kepada saudara kita sendiri, seringkali kita disebut ora Jowo. Jowo di sini pengertiannya lebih kepada kesadaran dan etika yang agung tersebut. Dengan demikian, patembayan Jowo Dipo tujuan utamanya adalah mengangkat kearifan leluhur Jawa itu sendiri secara sempit, secara luas mengangkat pelita kesadaran agung yang tumbuh di Jawa. Maka bagi teman-teman semua yang sudah bergabung di Patembayan Jowo Dipo, saya minta kepada teman-teman semua menguatkan diri untuk berikrar bahu-membahu, bergotong royong, mengangkat kearifan leluhur kita yang sudah hampir tenggelam ini. Untuk selanjutnya, ke depan, Patembayan Jowo Dipo tidak hanya sekedar mengangkat kearifan leluhur, sudah kami rundingkan dengan para temboyo dan para panyarian pusat. Ke depan Patembayan kita hendak membuka lapangan kerja bagi para anggotanya yang mungkin kurang beruntung dalam hal ekonomi. Jadi ke depan silakan para anggota Patembayan Jowo Dipo cabang Singosari kalau ada keahlian tertentu bisa diproduksi, bisa dijual dengan nama Patembayan Jowo Dipo. Terus kemudian separuh dari hasil penjualan bisa masuk ke kas Patembayan cabang Singosari, separuhnya bisa masuk keuntungan bagi anggota yang telah bekerja keras tersebut. Ini bisa terus kita tingkatkan mencakup berbagai lini, baik kesenian, baik juga kerajinan dan sebagainya. Jadi selain mengangkat kearifan leluhur, ke depan kita juga ingin menciptakan lapangan kerja bagi anggota Patembayan itu sendiri. Demikian Ki Temboyo Singosari untuk pembukaan sementara. Waktu kami serahkan kepada Ki Temboyo kembali. Matur nuwun sarwa hayu. Matur suwun sarwa hayu. Mungkin teman-teman ada yang ingin disampaikan ke Ki Ajar terkait dengan pertama kali kita bertatap muka dengan Ki Ajar. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu, Ki. Oke, monggo. 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 Konten? Ada pertanyaan mungkin mumpung kita bisa bertemu di sini. Mumpung bisa nih. Ya, pertanyaan yang mungkin agak pribadi. Kalau saya sendiri itu kemarin sempat berpikir Sarwahayu Ki. Sarwahayu. Ini sedikit pertanyaan, kan di Patembayan Jawa Dipa sendiri kita itu tidak boleh menghilangkan nyawa dari makhluk ya. Nah, kadangkala kita itu katakan kalau mau manekung kayak saya sendiri itu mengambil bunga itu pasti
kebun sendiri istilahnya. Nah itu ada semut, terus ada kebiasaan saya kalau ada bunga ada semutnya itu saya hentikan. Nah itu untuk menyikapinya bagaimana biar entah itu semut itu tadi nggak tersakiti atau bagaimana. Soalnya kalau kebiasaan saya dulu saya rendam sama air kan otomatis semut itu nanti hilang sendiri atau mati atau bagaimana, seperti itu sih. Itu saja pertanyaannya. Atau ada yang lain lagi? Enggak. Itu aja, saya jawab dulu, Ge. Oke. Datang memateni samining dumadi, artinya menghindari tidak membunuh makhluk hidup. Menghindari ini artinya berusaha semaksimal mungkin kita tidak membunuh makhluk lain. Kalau makhluk yang besar, memang sangat mudah kita menghindari melakukan pembunuhan. Yang agak repot itu ketika berhadapan dengan makhluk-makhluk yang kecil, seperti semut, seperti nyamuk, dan lain sebagainya. Nah, karena yang diajarkan dalam Patembayan Jawa Dipo ini adalah menghindari membunuh, maka semaksimal mungkin kita menghindari pembunuhan tersebut. Kalau mengambil bunga yang banyak semutnya, silahkan bunga itu dikepiukkan dulu. Jadi agak semutnya biar jatuh semampu jenengan. Jadi begitu semut itu dirasa sudah hilang semua, baru nanti dipakai persembahan. Kalau toh nanti ada 1-2 semut yang belum jatuh dan ikut terendam oleh air di dalam gelas, itu bisa dimaafkan. Karena kita sudah berniat untuk menghindari pembunuhan kepada makhluk lain semampu dan sekuasa kita. Kita juga manusia yang penuh kelemahan, tidak bisa melakukan sesuatu dengan sempurna. Tapi ketika kita sudah berniat untuk tidak menyakiti, untuk tidak membunuh makhluk lain, dan niatan itu kita lakukan dengan tindakan kita, semampu kita, dan pada akhirnya ternyata masih ada makhluk kecil yang terbunuh, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah bagi kita adalah niatan kita. Ketika pertama kali kita melihat makhluk kecil tiba-tiba ingin niatan secara iseng maupun tidak membunuh, itu tidak boleh. Suatu saat ketika ada kerumunan semut mendekati gelas jenengan, gelasnya dipindah. Semutnya ditiup. Ditiup sampai mereka hilang. Kalau nyamuk silakan pakai autan. Kalau 1-2 kali ketika Anda terkejut, ketika digigit nyamuk secara refleks Anda membunuh, Anda harus minta maaf dalam hati, berdoa dalam hati, semoga nyamuk ini nanti bisa lahir kembali ke tubuh yang lebih baik. Jadi ajaran tidak membunuh ini bukan sebuah ajaran yang sangat kaku. Tidak. Ketika Anda sudah tidak memiliki niatan untuk membunuh, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membunuh, tapi kemudian ternyata ada makhluk yang terbunuh, itu tidak melanggar pepalining. Ya. Kita manusia biasa, kita penuh kekurangan. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin ternyata masih ada yang terbunuh, maka itu bisa dimaafkan. Demikian Geki. Sarwahayu. Ada pertanyaan lain? Nanti. Pertanyaan yang sensitif monggo nggak apa-apa karena kita forumnya forum tertutup ya. Nanti kalau diunggah ke YouTube atau ke umum nanti bisa pilih mana yang pantas untuk diunggah di umum maupun yang kita skip.
Yang kita skip nanti kita sebarkan kepada para cantrik-cantrik saja. Kalau yang untuk umum bisa diunggah di YouTube. Jadi tidak perlu khawatir, silakan bertanya. Materi sensitif pun monggo silakan. Ayo, pertanyaan dari saya nyambung dari Angga tadi berkenaan agawe tatu podo-podo. Pengalaman barusan terjadi tadi. Saya sudah berusaha sabar, dengan kondisi di jalan ini ya apa yang rapat, jalan di depan ini rapat, mobil-mobil itu rapat, dan tiba-tiba ada mobil di belakang ini nggak minta apa-apa, mau nyalip atau apa, tiba-tiba langsung motor di depan saya persis, karena dia papasan dari depan dan sebelah kirinya ada truk parkir kan, dan otomatis saya berusaha hindar, tapi dalam hati ini di samping kaget saya juga tersulut emosi, dan dari situ kronologinya saya menghindar itu apa namanya hampir saja nabrak truk yang parkir di sebelah kiri karena posisi kan. Akhirnya saya tersulut nih, ceritanya tersulut, dan saya kejar itu mobil. Dan ternyata di dalam mobil itu ada orang banyak, dan saya karena emosi saya jadinya nggak takut, ini orang dalam ada orang banyak, nggak takut, dan saya bel-bel. Mungkin kebetulan beliau-beliaunya di sana itu sadar diri kesalahan. Saya bel-bel, saya buka kaca, nggak respon, cuman apa namanya diem saja, lurus. Tapi yang saya tanyakan itu semisal ini terjadi berhenti dan cekcok yang mungkin berakibat bisa jadi adu fisik mungkin ya. Itu menurut apa yang seharusnya pertama saya harus seperti apa kalau menanggapi situasi seperti itu, dan yang kedua kalau semisal terjadi sesuatu hal itu apa langkah yang saya ambil selanjutnya seperti apa, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua berkenaan sama weton yang kemarin lusa mungkin saya sempat hubungi lewat Telegram untuk diajar. Untuk anak balita yang belum mampu puasa atau dia nggak suka makan buburnya, dia untuk melakukan weton itu tadi, apa bisa diwakilkan sama orang tuanya atau siapa, atau ada cara lain mungkin yang untuk apa namanya itu menebus ritualnya, menebus ya apa ya yang cocok buat wetonnya ini si anak. Dan pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga Ki Ajar dari saya berhubungan sama subuh ke leluhur. Di situ Ki Ajar menyebutkan kita menyediakan nasi beserta lauk pauk komplit dan mungkin inang, suruh dan sebagainya macam yang kesukaannya leluhur kita dulu. Itu berapa porsi? Satu porsi atau berapa porsi? Leluhur kita itu mungkin ada banyak yang kita tujukan, ada banyak yang mempunyai kesenangan beda-beda. Nah, apa itu cukup satu saja atau seperti apa? Mungkin Ki Ajar bisa menjelaskan.
Saya seperti itu Ki Acar. Atur nuwun, sarwahayu. Sarwahayu. 3 pertanyaan sekaligus nggih. Pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan tidak menyakiti hati sesama. Berkaitan dengan jawaban pertanyaan ini terkait pula dengan penjelasan saya tentang tidak membunuh atau menghindari membunuh. Kejadian-kejadian semacam itu mungkin lebih sering terjadi di Jabodetabek nih. Karena Jabodetabek itu tempat berkumpulnya banyak orang, banyak suku, dan banyak kepentingan. Jadi kerap kali terjadi senggolan-senggolan di jalan raya. Dan saya kerap juga sering mengalami hal itu. Yang jadi patokan saya adalah ketika itu tidak membahayakan nyawa saya, maka saya abaikan. Ketika itu tidak mengancam nyawa saya dan keluarga saya abaikan. Kan kebanyakan orang-orang di jalanan walaupun itu tidak mengancam nyawa dia karena mungkin gengsi, karena mungkin takut dianggap kurang berani, ketika terjadi senggolan di jalan raya dikejar sampai dapat dan terjadi cekcok yang tidak perlu. Patokannya sebenarnya cuma satu, ketika hal itu tidak membahayakan nyawa kita, biarkan. Kita berlatih kesabaran. Tetapi ketika itu membahayakan nyawa kita, maka monggo ditegesi. Maunya apa? Karena sudah membahayakan nyawa orang lain. Dalam hal ini kita tidak menyakiti hati orang, tapi kita ingin menuntut hal yang benar. Menyakiti hati orang itu adalah ketika kita sengaja membuat sakit hati orang lain yang sebenarnya dia tidak punya masalah dengan kita. Maksudnya seperti itu. Jadi tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tiba-tiba Anda menyakiti orang lain, membuat sakit hati orang, membuat orang lain menderita karena perbuatan Anda, ini yang harus dihindari. Lagi-lagi kembali kepada patokan yang tadi, yang pembunuhan juga tadi, semampu kita. Karena kita ini juga manusia yang penuh keterbatasan. Contoh menyakiti hati orang lain yang di luar kemampuan kita. Contoh, kita menikahi wanita dan wanita itu dulu disenangi oleh orang lain. Ketika kita menikahi secara sah wanita ini, otomatis kita menyakiti hati lelaki yang dulu mencintai, menyenangi wanita tersebut. Hal ini tidak bisa dihindari. Kita menyakiti secara tidak sengaja. Maka dalam ajaran Jawa Tipo tidak dilarang. Apapun itu yang di luar kemampuan kita, kita tidak melanggar pepalining hiang. Kembali di jalan raya tadi, ketika Anda bersenggolan, bersentuhan dengan orang lain dan tidak membahayakan nyawa Anda, tidak membahayakan nyawa keluarga Anda, abaikan. Kes babah nos. Saya sering seperti itu di jalan raya. Saya benar, pengendaranya salah. Tapi ketika di klakson malah melotot, saya abaikan. Karena lototan dia tidak membahayakan nyawa saya. Tidak membahayakan nyawa anak saya, tidak membahayakan nyawa istri saya. Tidak perlu dibalas melotot. Ketika Anda bersinggungan di jalan raya dan membahayakan nyawa Anda, monggo ditegesi. Ngaten nggih?
Jadi apa yang jenengan lakukan tadi sebenarnya tidak melanggar pepalining hyang karena Anda sudah hampir dilanggar keselamatan jenengan. Hampir menabrak truk tadi kan sudah keselamatan jenengan terancam. Jadi ditegesi monggo, itu tidak melanggar pepalining hyang. Terus pertanyaan kedua tadi tentang weton, nggih. Tentang weton. Kalau anak kita tidak menyukai bubur, dipaksa makan 1 sendok teh saja tidak mengapa. Jadi mana yang sekiranya dibutuhkan untuk anak jenengan, kan ada 5 macam bubur. Yang putih itu untuk kesehatan, yang merah itu untuk sosialisasi, jadi disenangi oleh banyak orang, biar dicintai banyak orang, dan bisa juga masuk ke kewibawaan, yang merah itu. Terus yang separuh merah, separuh putih itu berhubungan dengan rezeki kita. Terus yang merah, di atasnya putih itu berhubungan dengan keselamatan kita. Jadi mana yang dibutuhkan oleh si anak jenengan, mungkin dia agak gangguan dengan kesehatan, sedikit gangguan dengan kesehatan, bisa dipaksa disuapi 1 sendok bubur putih saja. Bubur yang lain bisa dimakan oleh keluarga yang lain, karena itu sudah mengandung getaran mel mantra Sadrul Papat dan bisa mendorong memenuhi kebutuhan kesehatan, kebutuhan sosialisasi, kebutuhan rezeki, dan kebutuhan keselamatan jenengan. Kalaupun itu nanti tidak habis, kalau dibuang, bisa dibuang ke arah tanaman atau mungkin dibuang ke sungai. Karena itu juga berguna bagi tumbuh-tumbuhan yang ada di situ, karena bubur itu sudah mengandung mel yang sudah dibaca. Kalau di sungai nanti mungkin dimakan oleh ikan yang makan itu juga mendapatkan manfaat dari mel yang dibacakan ke bubur tersebut. Tapi anjuran saya dihabiskan sekeluarga. Jadi kalau ada yang petonan, silahkan, keluarga ini masih sisa, silahkan dihabiskan. Terus yang ketiga tentang suguh. Tadi pertanyaan apa yang suguh tadi ya? Oh, suguhnya kesukaan leluhur. Okay. Kesukaan leluhur itu sebenarnya dihitung dari 3 leluhur kita ke atas. Jadi paling banter ke buyut. Karena kebanyakan kalau sudah di atas buyut, 7 tingkatan leluhur ke atas, kebanyakan mereka semua sudah manitis. Sudah manitis menjadi manusia lagi mungkin. Atau mungkin malah manitis ke alam yang lebih bagus lagi. Ke alam yang lebih tinggi lagi. Kalau orang-orang Hindu Buddha bilang alamnya para dewa. Kalau orang Islam sama Kristen mungkin alamnya malaikat. Tapi di Islam dan Kristen kan tidak meyakini bahwa manusia itu bisa lahir menjadi malaikat, kan belum diyakini. Tapi kalau di Hindu Buddha mereka meyakini manusia yang memiliki amal yang bagus, perbuatan yang bagus bisa lahir lagi menjadi dewa. Kalau di Patembayan Jawa Tipo istilahnya hyang. Lahir menjadi hyang. Nah, kalau yang buyut ke atas ini kebanyakan sudah manitis, makanya yang sering kita suguhkan adalah kesukaan dari buyut, mbah, sama orang tua di atas kita. Suguhannya cukup 1 piring saja. Terus kalau yang mereka makanan atau kegemaran mereka cukup buat syarat saja. Karena tujuannya bukan dinikmati oleh mereka. Mereka itu tidak bisa menikmati makanan duniawi karena perangkat untuk menikmati juga sudah tidak ada. Mulut sudah tidak ada, lidah sudah tidak ada, gigi juga sudah tidak ada. Terus
perut pun juga tidak punya, tapi keinginan untuk menikmati makanan semacam itu masih ada. Nah, makanya ketika kita suguhkan makanan-makanan duniawi, kesukaan mereka seperti itu, ini sama saja menarik mereka agar cepat lahir lagi. Karena kalau tidak cepat lahir lagi, itu malah merugikan perjalanan mereka sendiri. Banyak kasus-kasus kalau kebanyakan umumnya kematian-kematian yang wajar itu mereka gampang untuk manitis lagi. Tapi ada beberapa kasus yang membuat mereka itu terjebak di alam antara, yang membuat mereka itu susah, kesulitan untuk manitis lagi. Apa yang membuat mereka kesulitan? Bukan karena ada yang menahan, bukan. Yang membuat mereka kesulitan adalah pikiran mereka sendiri. Kelekatan mereka sendiri. Satu contoh. Seseorang di zaman Belanda atau zaman Jepang. Mereka terbunuh karena perang. Mungkin perang dengan Jepang atau Belanda. Dan mereka punya dendam yang sangat dalam. Akhirnya mereka susah untuk move on, meninggalkan dendam itu. Mereka masih ingin menjadi orang yang terbunuh itu untuk menuntaskan dendamnya. Sedangkan orang yang berhubungan dengan dendam dengan dia mungkin sudah manitis. Jadi mereka bingung, terjebak dendam sendiri, berputar-putar pada pikiran dia sendiri, kepada dendam kesumat sendiri, dan tidak segera manitis. Yang kasihan adalah kalau mereka tidak sadar kalau mati. Ini yang kasihan. Jadi penampakan-penampakan di hutan, kadang-kadang tentara Jepang baris. Atau penampakan di rumah-rumah tua, wanita Belanda sedang menangis. Jangan-jangan mereka ini tidak sadar kalau sudah mati. Jadi mereka merasa masih hidup, kalau seorang serdadu Jepang, masih hidup sebagai serdadu. Masih merasa sebagai tentara Jepang. Masih merasa harus berperang, masih merasa harus berbaris setiap hari demi menghadapi sekutu, dan mereka tidak sadar kalau mati. Ini yang kasihan. Nah, bagi yang seperti ini harusnya kita kalau ada teman nanti bisa kalau sudah menekungnya sudah sedikit mendalam lah, nanti bisa kita kalau saya nanti datang ke Patembayan Singasari, kita bisa mendatangi tempat-tempat semacam itu seperti rumah tua yang kerap ada penampakan. Kita belajar berbuat baik. Dengan apa? Dengan menyadarkan roh yang tidak bisa move on seperti ini. Kita beri pengertian bahwa jenengan sudah mati. Apa yang jenengan khawatirkan, apa yang jenengan takutkan, apa yang jenengan lekati sudah tidak ada. Tahunnya sudah berganti, sudah berpuluh-puluh tahun. Sekarang saatnya jenengan melepaskan itu semua, move on, rela, ikhlas, lanjut, mutis kembali. Ini sebuah perbuatan baik juga bagi kita. Tapi memang dibutuhkan menekung yang cukup intens dan dibutuhkan nyali yang sedikit berani. Mereka tidak berbahaya, cuman memang mengerikan. Kadang-kadang perwujudannya mengerikan. Karena mereka akan terus tampil sesuai ketika mereka meninggal.
Kalau mereka meninggal dibunuh, selamanya mereka tidak bisa lepas dari peristiwa itu dengan tampilan ketika berdarah-darah seperti itu. Dan mereka merasa masih kesakitan, masih ketakutan, masih tercekam teror oleh sang pembunuh, sehingga mereka menangis. Padahal kejadian itu sudah berlalu sekian lama. Nah, ini nanti menjadi tugas seluruh santri untuk berbuat baik, menolong roh-roh semacam ini, memberikan pengertian kepada mereka dengan kedalaman manekung. Kita kirimkan afirmasi energi positif, energi welas asih, dan biasanya mereka akan merespon, biasanya datang secara langsung kalau Anda tatak atau lewat mimpi. Kalau lewat mimpi, nanti diaturkan secara baik bahwa jenengan sudah waktunya manitis. Apa yang jenengan khawatirkan, apa yang jenengan takutkan, situasi yang jenengan alami sudah tidak ada. Banyak sebenarnya roh-roh seperti ini. Yang seperti ini juga patut dikasih suguhan. Untuk apa? Untuk mereka biar terpikir ketika mendapatkan makanan yang ada di hadapan dan mereka tidak bisa menikmati karena tidak ada perangkat fisik. Gigi tidak punya, lidah tidak punya, mulut tidak punya, perut pun tidak punya. Akhirnya mereka lama-kelamaan juga sadar benar, kalau yang tidak sadar meninggal, ya, sadar benar bahwa apa yang terjadi dengan aku. Nah, butuh disadarkan jenengan sudah mati. Kalau ingin menikmati makanan-makanan duniawi seperti ini, monggo silahkan manitis ke dalam bentuk tubuh manusia yang baru. Jadi suguhan untuk leluhur itu terbatas kepada buyut kita. Karena biasanya di atas buyut kita semuanya sudah manitis, kecuali kasus-kasus tertentu. Kasus-kasus tertentu seperti yang saya ceritakan barusan. Kadang-kadang memang bisa bertahan sampai ratusan tahun. Roh-roh yang terjebak semacam itu kadang-kadang bisa bertahan, tidak bisa move on, tidak bisa manitis selama beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun. Tapi itu kasus-kasus tertentu, tidak semuanya. Kebanyakan umumnya kalau yang biasanya di atas buyut kita semuanya sudah manitis. Jadi suguhan itu khusus cukup diberikan kepada orang tua kita kalau sudah meninggal, nenek kakek kita kalau sudah meninggal, atau buyut kakung dan buyut putri kita yang sudah meninggal. Di atas buyut biasanya sudah manitis. Demikian Ki, jawaban saya cukup panjang. Betul Run? Ya. Sudah maghrib, ada yang mau maghriban? Buka puasa. Lanjut. Ya. Oke. Ada yang mau maghriban dulu? Saya lanjut. Wahyu diajar. Dalam ajaran Dao Dipo ini kan Tuhan tidak memerintahkan untuk disembah. Nah, di Pepalining Hyang itu ada perintah jangan melukai hati sesama dan jangan membunuh. Perintah ini jika dilaksanakan kan menjadi panembah agung, gitu. Leras. Antara yang tentang Tuhan tidak membutuhkan sembah dengan larangan tersebut, saya masih bingung di sini aja. Karena di larangan tersebut juga semacam perintah sembahlah aku dengan melakukan tidak menyakiti hati orang atau tidak membunuh makhluk hidup. Saya minta penjelasannya. Atau Sarwa juga. Itu saja ya? Iya.
Sejujurnya, kalau Tuhan itu memang tidak butuh disembah dan tidak memerintahkan penyembahan. Ini yang jujur, yang sejujur-jujurnya. Kalau ada ajaran yang memerintahkan penyembahan, ini tentu adalah ajaran susulan agar sebagai cambuk kepada manusia biar mau mendekat kepada Tuhan. Bagus efeknya ketika Tuhan memerintahkan penyembahan. Jadi semuanya akhirnya mematuhi perintah tersebut, melakukan penyembahan. Cuman ada efek negatif lain. Efek negatifnya apa? Akhirnya membuat Tuhan dipandang butuh untuk disembah. Karena sebenarnya Tuhan tidak butuh disembah sama sekali. Beliau itu maha sempurna. Sejak awal sampai akhir tidak ada kekurangan. Jadi penyembahan kepada Dia itu tidak berarti ada yang mau menyembah monggo, tidak menyembah monggo, dan itu tidak mengurangi kesempurnaan Tuhan. Jawa Timur mengajarkan yang sesungguhnya. Jadi Tuhan itu tidak memerintahkan penyembahan, tidak butuh disembah. Cuman sebagai manusia, kita berhatur terima kasih kepada Tuhan. Maka kadangkala di beberapa tempat kita menghaturkan sesajian yang ditujukan sebagai haturan terima kasih kepada Tuhan. Itu semacam curahan cinta kasih manusia, terima kasih manusia kepada Tuhan karena telah diberikan kehidupan yang serba lengkap. Seperti halnya ketika kita memberikan barang-barang berharga kepada anak kita. Anak kita tidak pernah meminta, anak kita tidak pernah merengek, anak kita tidak pernah menghibah-hibah, tiba-tiba kita ingin memberikan uang kepada anak kita sebagai rasa sayang kita kepada sang anak. Semacam itu pula haturan sesajian yang dipersembahkan di atas gunung, di tengah samudra yang dilakukan oleh pengikut ajaran asli Jawa. Bahkan sebenarnya tidak semua sesajian yang diaturkan itu akan dilarung atau dimasukkan kawah gunung berapi kalau di gunung, atau dilarung di lautan kalau di samudra. Cuma sebagian saja sebagai wujud haturan terima kasih. Selebihnya akan dimakan bersama. Jadi kita bersusah payah naik ke atas gunung untuk apa? Wujud terima kasih pada Tuhan. Kita bersusah payah melarung ke tengah samudra, juga wujud terima kasih kepada Tuhan. Tidak ada perintah untuk itu, Tuhan tidak butuh disembah, tapi sebagai manusia kita menghaturkan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan. Kalau toh ingin menyembah, sebenarnya ajaran Jawa Timur mengajarkan untuk tidak menyakiti sesama dan tidak membunuh semua makhluk hidup semampu kita, sekuasa kita. Itu penyembahan tertinggi. Kalau toh kita ingin menyembah, karena di dalam diri pribadi, diri sejati, diri terdalam dari semua makhluk adalah Tuhan itu sendiri. Ketika kita menyakiti makhluk, ketika kita mencabut nyawa makhluk, sama saja kita menyakiti Tuhan. Makanya dari dulu ajaran Jawa yang asli
Yang paling diutamakan itu adalah melayani sesama. Maka jangan heran kalau di pelosok-pelosok desa, ketika seseorang disuruh sembahyang susah. Tapi ketika disuruh, kalau ada orang-orang punya hajat itu, sinoman, mereka cepat datang. Itu warisan Jawa asli. Warisan Jawa asli adalah menyembah Tuhan dengan cara apa? Dengan melayani. Kalau di desa-desa juga masih, ketika ada tamu, diminta atau tidak diminta, pasti akan disuguhkan air putih, air teh, air kopi. Coba ke Jakarta, itu sudah hilang kebiasaan itu. Disuruh masuk, diterima, diajak ngobrol, sudah beruntung. Kalau di daerah Jakarta. Jangan minta air. Kalau di desa di Jawa masih. Ketika ada tamu masuk, tanpa diminta, disuguhkan minuman paling sedikit, atau nanti kalau ada makanan, di belakang dibawa keluar untuk disuguhkan kepada tamu. Ini ajaran dari Jawa asli yang mengajarkan menyembah Tuhan itu sebenarnya yang paling tertinggi adalah melayani sesama. Nah, kalau bagi yang memiliki agama Islam atau Kristen menyembah Tuhan dengan cara kebaktian, monggo silahkan. Boleh. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah memerintah untuk menyembah. Dan penyembahan yang paling agung itu adalah melayani sesama. Maka bisa dilihat di pelosok-pelosok desa di Malang Selatan, di Blitar Selatan, atau di Tulungagung, Trenggalek, orang-orang tua yang masih hidup, yang sekitar usianya 70 tahunan, kalau disuruh sembahyang 5 waktu susah. Tapi kalau disuruh menolong orang, paling depan mereka akan melakukan. Mereka ini mendapat doktrin semacamnya dari mana? Dari ajaran Jawa asli. Secara sadar atau tidak sadar, mereka menjalankan ajaran Jawa asli. Dan ini yang akan saya angkat kembali. Jadi, ketika Anda melihat orang lain itu membutuhkan pertolongan, jangan melihat orang lain itu wujud manusianya, tapi pandang di dalam diri manusia ada Sang Hyang Urip. Di dalam diri sejati manusia itu ada Sang Hyang Urip. Ketika Anda menolong orang tersebut, jangan pandang Anda sedang memberikan sesuatu kepada orang lain, pandanglah bahwa Anda sedang mempersembahkan kepada Tuhan. Ini ajaran Jawa Tipok, ini ajaran Jawa asli. Kalau sudah memahami hal ini, diresapi dalam hati, dan masih melaksanakan ajaran agama-agama lain menyembah kepada Tuhan, tidak mengapa. Tidak ada larangan. Cuman kan kita sudah tahu bahwa Tuhan itu tidak memerintahkan penyembahan. Tidak ada perintah menyembah kepada Tuhan. Tuhan tidak butuh disembah. Itu ajaran asli Jawa. Demikian nggih, Ki? Yang lain? Nonton. Cinta menikah cekap kamanten kinten-kinten nggih. Dereng wonten pertanyaan. Nggih. Nanti dijawab. Kula wonten Ki. Oh, ada pertanyaan. Oh, monggo. Salam kenal Ki Ajar, kula Bram saking Malang, Karangploso. Tamu Manekung. Saya kan kalau malam itu biasanya di tengah terus ngantuk, akhirnya saya
Suaranya Ki, suaranya kurang jelas Ki. Suaranya sedikit terganggu Ki. Halo, tes. Kalau Manekung itu saya bilangnya kalau itu suaranya jadi itu apa? Halo, kedengeran. Mengenai Manekung, misalkan itu apa lagi itu terus selaku kita satu bulan ini itu akan baru itu tidak pernah alami yang spiritual itu akan itu belum masih speakernya terlalu dekat, speakernya terlalu cerak dan malah mboten jelas. Mic-nya terlalu dekat mungkin Ki. Kecedaan. Oh, nggih. Nah, ini jelas. Mengenai Manekung yang selama 1 bulan ini tidak pernah itu ada yang mana belum benar itu tidak dilakukan kadang juga setelah terjadi kelas itu Halo. Kedengaran Pak? Mboten tidak terdengar tadi. Tentang Manekung ya. Yang saya tangkap tentang Manekung ya tadi. Nggih. Ya. Yang saya dengar aja tentang Manekung, mungkin saya butuh menjelaskan sedikit tentang Manekung ya. Nggih. Oh, nggih, Bun. Manekung ini bukan proses penyembahan, ya. Manekung ini bukan proses penyembahan. Tapi Manekung ini adalah masuk ke dalam diri sejati manusia itu sendiri. Mencari akar keheningan di dalam diri manusia sendiri. Di dalam Jawa Tipo itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan dalam penyembahan kepada Tuhan. Dan tingkatan tertinggi itu sebenarnya adalah Manekung. Di Manekung itu tidak memerlukan mencari Tuhan di luar diri, tidak juga mencari Tuhan yang ada di dalam diri, tapi langsung berhubungan dengan Sang Hyang Yitmo. Sang Hyang Yitmo ini adalah Sang Hyang Nawaruci, Sang Dewa Ruci, Sang Guru Sejati, yang adalah bagian dari Sang Hyang Yitmo Jati atau Tuhan itu sendiri. Jadi Manekung bukan sebuah penyembahan, tapi Manekung adalah proses untuk membuat ruang hening di dalam batin agar suara Sang Hyang Yitmo terdengar. Bukan penyembahan. Dulu tempat Manekung disebut Sanggar Pamujan. Kalau di luar rumah. Kalau di dalam rumah namanya Sanggar Palanggatan. Kalau sekarang disebut Sentong Tengah. Jadi ada ruang kamar kosong sendiri yang dipergunakan untuk menyepi, yang tidak boleh ditiduri, khusus digunakan untuk tirakat. Dulu disebut Sentong Tengah, itu Sanggar Palanggatan. Itu tempat untuk Manekung bagi orang asli.
sekali lagi bukan penyembahan, sekali lagi adalah mencari ruh kita sendiri, mempersiapkan batin kita agar bisa mendengar petunjuk suara dari ruh kita sendiri. Dibutuhkan sering untuk melarutkan pikiran, ingatan, perasaan, menyisakan kesadaran saja. Karena kalau kesadaran tidak dipertahankan, kita bisa jatuh ke dalam kondisi tidur. Jadi kondisi ketika pikiran sudah larut, perasaan sudah larut, ingatan sudah larut, kita masih sadar, tapi dalam kondisi liep layaping ngaluyut, di sana biasanya petunjuk roh muncul. Ketika kita tidak mempertahankan kesadaran kita dalam kondisi liep layaping ngaluyut, biasanya kita babas jatuh ke dalam tidur. Ya tidak mengapa sebenarnya. Cuma ketika kita tertidur, biasanya kita menghilangkan kesempatan kita melihat pertanda yang diberikan oleh roh kita atau Sang Hyang Yitmo kita. Demikian ya, bahasan tentang Manekung. Nggih. Mungkin karena tadi suaranya tidak terdengar jelas, jadi saya jawab secara gelambiaran saja, nggih, secara umum, nggih. Karena tadi suaranya sudah 2 kali dicoba gemberbek suaranya, nggih. Demikian, Gigi. Ada lagi yang hendak bertanya, mumpung kita masih ada kesempatan. Dalem Ki Ajar. Oh, nggih, monggo. Sarwayu. Nyuwun pangapunten wau angsal undangan saking Ki Panyarekan Sepuh tumut Zoom ing pertemuan Patembayan Singosari niki nggih Ki Ajar. Oh, nggih. Ini dari mana? Dari Jenggolo? Dalem Patembayan saking Tembayo Pengging. Oh, Pengging. Nggih. Nggih. Iki ada kesempatan. Nggih. Nah, niki kula belajar dari pertemuan-pertemuan yang diadakan para Tembayo. Mugi-mugi minggu ngajeng saged niku nganakaken pertemuan di Patembayan Pengging. Soalipun Patembayan Pengging menika niku jarak cantrik pun satu dan satunya itu saling berjauhan Ki Ajar. Ngapunten. Tapi mugi-mugi mungkin kula tak saged door to door. Lewat Zoom aja nggih. Kula tangletaken. Oh, siap. Nggih, masalahnya lebih mengirit biaya nggih, mengirit biaya dan waktu. Nggih. Barangkali mungkin kalau nggih istilahnya perkenalan dari masing-masing cantrik barangkali ingin dikunjungi atau mungkin berkunjung ke tempat kami, mungkin saya persilakan ya. Mungkin ada pertanyaan nanti saya sampaikan ke Ki Ajar ngoten. Oh, nggih. Kalau derek tanglet Ki Ajar. Nggih, monggo. Bab niku di dalam Patembayan Jawa Dipa menika napa wonten bab pedalangan versi Jawa Dipa nggih Ki Ajar? Nggih. Itu aja nggih. Itu lagi. Sing kaping kalih niku masalah reinkarnasi napa manitis. Di dalam Jawa Dipa nggih. Di dalam Patembayan Jawa Dipa napa mungkin istilahnya itu manunggaling kawula Gusti niku lho. Kan mungkin niku kan mboten manitis malih Ki Ajar nggih. Oh, nggih. Mungkin niku kula sing jados pertanyaan dalam hati. Ngoten mawon Ki Ajar, matur sembah nuwun, sarwahayu Ki Ajar. Sarwahayu.
pedalangan versi Jawa Dipa. Pedalangan versi Jawa Dipa sudah tidak terlacak lagi, sudah tidak terendus lagi kisah-kisahnya seperti apa. Karena sudah tergantikan lebih populer dengan versi dari Mahabharata dan Rama Yana. Tapi walaupun versi-versi yang asli dari Jawa Dipa itu sudah tergantikan kalah populer dengan Mahabharata dan Rama Yana, tapi unsur-unsur asli pedalangan wayang asli Jawa Dipa masih ada dan terwakili oleh keberadaan para parean. Para parean ini adalah para Punokawan. Ini adalah warisan asli jadi Jawa Dipa. Dan kalau kisah panjang tentang sejarah mulai masa terciptanya dunia sampai masa Mataram, itu bercampur kisahnya pada Serat Pustaka Purwo. Jadi itu sudah bercampur dengan versi Arab, versi India, versi Jawa Dipa dicampur jadi satu. Akhirnya bercampur aduk dan tidak jelas mana ini yang berasal dari India, mana yang berasal dari Arab, mana yang berasal dari Jawa Dipa. Tapi kalau mau dipetani, sejarah panjang setelah masa Atolo Dwipa itu terendam banjir, sampai masa zaman Mataram Islam itu ada. Jadi kita tidak bisa kebiah uyah Pujangga Mataram itu ngawur, enggak. Mereka juga orang pilihan, mereka ngerti bahasa Kawi, mereka bisa nulis Kawi, mereka ahli Kawi, dan tidak mungkin mereka menulis secara awur-awuran. Yang ada adalah mereka menggabungkan kisah-kisah masa lalu, versi Jawa Dipa, digabungkan dengan versi wayang dari India, digabungkan dengan cerita-cerita dari Arab, sehingga muncul Sayyid Anwar, Sayyid Anwas, dan semacamnya, terkumpul di dalam kitab yang sekarang kita kenal Pustaka Raja Purwo. Bisa dibedah sebenarnya itu, bisa dipetani sebenarnya itu, mana yang asli Jawa Dipa dan mana yang bukan. Jadi kalau kita bicara wayang, lakon wayang Jawa Dipa, yang masih tersisa di pedalangan kita adalah, yang masih tampak adalah para parean, para Punokawan. Tapi versi-versi alur-alur kisah wayang Purwo itu juga sebenarnya mengambil dari versi Jawa Dipa, termasuk tentang terciptanya Sang Hyang Manikmaya, Sang Hyang Ismaya, Sang Hyang Antoga. Ini di dalam kisah India tidak ditemukan. Ini asli cerita dari Jawa Dipa. Dicampur dengan kisah wayang India menjadi satu dan disuguhkan dalam pewayangan kita sekarang. Kalau kita cari kisah ini di pewayangan di babon asli Mahabharata atau Ramayana di India, kita tidak akan menemukan adanya Sang Hyang Manikmaya, Sang Hyang Ismaya, dan Sang Hyang Antoga atau Tejo Mantri. Banyak yang seperti itu kalau kita mau petani. Dan tujuan kita memang itu. Jadi nanti secara perlahan, ini connection internetnya terganggu. Jelas nggih suara saya nggih? Oh nggih. Jelas, ya, tapi gambarnya pun mandek. Oh nggih. Tadi sempat ada tulisan connection internet terganggu. Nah, ini nanti yang akan kita petani satu persatu. Kita kaji. Mana yang Jawa Dipa, mana yang India, mana yang Arab, yang sudah bercampur dengan Arab. Karena memang ini jadi PR kita. Kita nggak bisa, katakanlah kita nggak bisa mengeluh, nggak bisa sambat. Memang sudah, kalau nggak dicampur seperti ini mungkin malah hilang. Ajaran asli Jawa Dipa malah hilang. Kisah-kisah asli Jawa Dipa malah tenggelam. Maka diikutkan, dicampurkan, biar ikut terbawa cerita ini sampai ke kita sekarang.
Kalau nggak diikutkan, nggak dicampurkan seperti ini, mungkin malah hilang. Kita nggak tahu dulu yang asli cerita-cerita Jawa seperti apa, perdagangan Jawa seperti apa, kita nggak tahu. Tapi itu masih ada. Dan Patembayan Jawa Tipo yang akan bertugas metani hal-hal semacam itu. Selanjutnya tentang manitis. Tadi tentang manitis. Manunggaling kawula Gusti. Istilah ini sebenarnya muncul ketika masa kejawen. Tetapi pemahaman tentang manunggaling kawula Gusti sudah ada jauh-jauh hari sebelum kejawen muncul. Sebelum Islam masuk ke Jawa. Jadi pemahaman tentang bersatunya Yitmo dengan Sang Hyang Yitmo Jati itu sudah tergambarkan dengan apik di dalam rontal salah satunya dalam rontal Sang Hyang Nawaruci. Rontal Sang Hyang Nawaruci ini dianggit pada masa akhir Mojopahit. Tidak ada pengaruh Islam sama sekali. Tetapi di sana yang dibahas adalah kesatuan antara Raden Werkudara dengan Sang Hyang Nawaruci. Kesatuan antara roh manusia dengan maha roh. Dan ketika kita mencari kisah ini di babon Hindu di India, baik dari agama Siwa, agama Wisnu, agama Sakta, dan yang lain-lain, kita tidak pernah menemukan kisah tentang Werkudara yang bertemu dengan Sang Hyang Nawaruci. Itu artinya apa? Kisah ini kisah kuno yang sudah diketahui oleh masyarakat Jawa. Disajikan dalam bentuk-bentuk yang baru mengikuti tokoh yang populer yang dikenal oleh orang Jawa masa lalu, yaitu tokoh Pandowo. Ya, di sini yang dipilih adalah Raden Werkudara. Dan tapi tokoh Raden Werkudara ini dipertemukan dengan sosok Sang Hyang Nawaruci yang asli Jawa. Jadi bagi para ahli yang meragukan bahwa orang-orang Jawa itu punya spiritualitas sendiri, punya peradaban sendiri, punya kearifan sendiri, mbok yao dipelajari kearifan semacam ini, walaupun itu bercampur disuguhkan dengan ketokohan dari India. Tapi ketika kita menyelami lagi, esensi kisah Sang Hyang Nawaruci tidak pernah ditemukan di dalam ajaran agama Hindu yang dibawa oleh India. Tidak juga pernah diajarkan dalam ajaran Buddha. Ini asli ajaran Jawa Dipo. Nah, benar manitis itu adalah kembali menjadi makhluk. Ketika seorang manusia sudah manitis kembali menjadi makhluk, maka dia memiliki badan kasar yang baru. Terus memiliki jiwa yang baru tapi berasal dari bahan-bahan lama. Jadi ibaratnya kaleng bekas itu dilebur, dibuat kaleng yang baru. Bentuknya baru, tapi bahannya lama. Itu jiwa manusia yang manitis. Di atas jiwa ini, di dalam jiwa ini ada yang disebut Yitmo atau ruh. Jadi ada 3 bentukan. Yitmo sebagai daya penggerak tunggal, terus jiwa manusia, terus rogo. Ketika manitis ini, rogonya baru, jiwanya daur ulang,
Kalau yitmonya sama. Saya ulangi ya. Rogonya baru. Terus jiwanya ini hasil daur ulang. Yitmonya sama. Selama jiwa ini belum pecah, yitmo tidak bisa bersatu sepenuhnya dengan Sang Hyang Yitmo Jati atau Tuhan. Selama jiwa ini belum hancur, maka dia akan mencari raga baru lagi. Ketika jiwa manusia ini sudah pecah, maka disebut manunggal sepenuhnya dengan Gusti. Ketika jiwa ini belum pecah, maka dia akan manites lagi dan lagi. Jadi pengertian manunggaling kaula Gusti sepenuhnya itu adalah kembalinya yitmo kepada Sang Hyang Yitmo Jati. Sedangkan manites adalah ketika yitmo masih terbelenggu oleh jiwa, maka akan mencari raga baru. Selama jiwa belum pecah, maka yitmo akan terus ikut jiwa manitis lagi, dan manitis lagi. Kalau rogo gampang. Usia 60-70 sudah tidak bisa dipakai. Yang agak susah ini jiwa. Jiwa ini sangat kuat sekali, bahkan bermiliar-miliar tahun. Belum tentu juga bisa dipecahkan. Demikian penjelasan tentang manitis dan manunggaling kaula Gusti sepenuhnya. Ya. Saya sebut manunggaling kaula Gusti sepenuhnya karena harus dibedakan dengan manunggaling kaula Gusti yang biasa. Ya. Halo? Ya. Demikian ya. Matur suwun. Mungkin ada sedikit penjelasan tentang manunggaling kaula Gusti yang tidak sepenuhnya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kita sudah manunggal dengan Tuhan. Kalau kita tidak manunggal dengan Tuhan, kita tidak bisa hidup. Kita bisa hidup, bisa beraktivitas, bisa sadar duduk di sini, bisa melakukan interaksi, bisa melakukan segalanya itu karena kita manunggal dengan Tuhan. Tapi belum sepenuhnya karena roh kita masih terbelenggu oleh jiwa kita. Maka tadi sebenarnya istilahnya manunggaling kaula Gusti sepenuhnya itu untuk membedakan. Ketika kondisi jiwa belum pecah dan kondisi jiwa sudah pecah. Demikian ya. Sarwo hayu. Nggih, matur nuwun. Satu hayu ki ajar. Matur nuwun. Kalau dari Patembayan Singosari sampun cekap Ki Ajar. Oh nggih. Diagendakan untuk padusannya nanti dengan Ki Penyarian nggih Ki Temboyo. Nanti mungkin kita pusatkan di Jolotundo kalau memang para cantrik nanti sepakat. Jadi nanti bisa gabung dengan cantrik dari Jenggolo dan dari cantrik Toho. Kita adakan padusan massal di Jolotundo. Saya berharap Patembayan Singosari menjadi pionir ya. Jadi nanti bisa diajak nanti Patembayan Jenggolo sama Toho untuk gabung melakukan padusan yang ada di Jolotundo. Karena kalau belum padusan, istilahnya seperti belum sah menjadi cantrik.
Jadi nanti kalau sudah usai padusan, ilmu-ilmu yang dalam tanda kutip itu sinengker bisa diwedharkan. Ngaten nggih. Mangke kula nundingaken kalian penyerian sepuh jadwalipun. Nggih. Kalau ada orang yang dari Lumajang atau Pasuruan yang hendak gabung, monggo silahkan diterima di Patembayan Nanti Singosari. Saya komunikasikan dengan Ki Petemboyo Litunipun. Itu saja nggih. Besok masalahnya saya juga ada acara padusan 50 orang cantrik. Jadi sebenarnya ini juga agak melanggar protokol kesehatan ya, karena di Jakarta ini mengumpulkan 50 orang itu harus izin sebenarnya. Tapi besok kita coba kumpulkan agar cepat selesai. Jadi cantrik-cantrik Patembayan Pakuan sebenarnya ada 120, kemarin sudah 20 orang padusan. Besok ini saya lakukan padusan sebanyak 50 orang cantrik sekaligus. Jadi sebenarnya kalau tidak ada pandemi mungkin seluruhnya akan saya laksanakan padusan. Tapi mengingat protokol kesehatan cukup 50 orang saja. Jadi nanti bisa dicontoh kesiapan melakukan padusan ini dari Ki Temboyo Pakuan, gitu. Jadi nanti bisa koordinasi dengan Ki Temboyo Pakuan, gitu. Apa saja yang perlu dipersiapkan nanti kalau ada acara padusan di Jolotundo. Betul, nggih? Nggih, matur suwun, Ki. Kalau demikian kita sudahi sore ini. Piajar saged manekung Ki. Monggo. Silakan para cantrik semua menata duduknya yang nyaman dulu, yang tidak ganjel kakinya atau punggungnya dibuat yang nyaman dulu, nggih. Duduknya bebas, tapi kalau bisa duduknya sikapnya seperti sikap setengah teratai. Jadi kaki kiri di bawah, kaki kanan bertumbuh di atas kaki kiri. Itu namanya duduk setengah teratai dalam tradisi Hindu. Kalau tidak bisa, karena kesulitan, bisa duduk bebas. Ya. Kita rilekskan tubuh dulu. Kita akan lakukan manekung cukup 5 menit saja. Jadi nanti ketika sudah menyentuh ke keheningan, akan kita sudahi. Ya, monggo. Rilekskan tubuh. Angkat tangan di depan dahi. Mata tetap terbuka. Kita baca mel pembukaan manekung. Yang toyo yitmo jati telenging tias pandoming dumati toyo handayani biar padang urip sawiji. Mulai bersendekap, mata memandang ujung hidung. Perlahan-lahan mata dipejamkan.
pikiran dipusatkan kepada nafas kita. Jangan mengusik kerja nafas. Ketika nafas, perhatikan, nikmati. Ketika nafas masuk, juga nikmati. Terus perhatikan nafas kita. Secara perlahan-lahan sampai kita masuk ke dalam keheningan. Ketika sudah sedikit masuk ke keheningan, tarik daya keberhasilan datang, mendekat, dan menyelimuti diri kita. Daya keberhasilan ini kita sebarkan kepada Patembayan Singosari. Melebar kepada Patembayan Jenggolo, Patembayan Doho. Melebar kepada Patembayan Pengging, Patembayan Simongan, Patembayan Mataram, Patembayan Kabumian, Patembayan Wirosogbo, Patembayan Caruban Nagari, Patembayan Parahyangan, Patembayan Pakuan, Patembayan Dwipantoro, melebar lagi ke Patembayan Pasuk Wetu.
Ucapkan terima kasih kepada Sang Hyang Urip dari dalam hati. Matur nuwun Sang Hyang Urip. Matur nuwun Sang Hyang Urip. Matur nuwun Sang Hyang Urip. Sudahi menekung, angkat sembah di depan dahi. Kita ucapkan mel penutup. Yang toyo yitmo jati warasuke wibowo rahayu. Menekung selesai. Kita sudahi pertemuan malam ini, nggih. Kita dilanjut pertemuan berikutnya. Bisa digabung juga dengan nanti dengan Patembayan Jenggolo dan Patembayan Telo, nggih. Malam ini kita sudahi, nggih. Kita ucapkan salam Patembayan. Sarwo Hayu. Satu ayu Ki Ajar matur sembah nuwun. Matur suwun sugeng dalu.